اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Setelah liburan bulan Ramadan, kita lanjutkan. Ini adalah majelis yang pertama pada bulan Syawal. Dan seingat saya pengajian ini sudah kita mulai tahun 2013. Sekarang 2024. Berarti sudah sekitar 10 tahun lebih. Belum selesai. Karena setiap pertemuan sekitar 20 hadis. Maka setiap satu bulan kira-kira 100 hadis. 1 tahun 1000 hadis. Ini kitab Jami'us Shaghir isinya 10.000 hadis. Maka perlu kita 10 tahun atau lebih ya. Dan ini sudah lebih dari 10 tahun kalau tidak salah hitungan saya. Mudah-mudahan amal kita istiqamah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sudah sampai pada hadis nomor 3651 pada huruf jim. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jin itu thalathatu asnafin, 3 macam. Fasinfun, macam yang pertama, lahum ajnihatun, mereka memiliki sayap-sayap. Yatiruna biha, yang mereka terbang dengan sayap-sayap itu, fil hawa, di angkasa. Jadi makhluk Allah yang namanya jin yang tidak tampak, karena jin itu artinya tertutupi, itu ada 3 macam kata Nabi. Yang pertama yang terbang dengan sayapnya, berarti seperti malaikat punya sayap. Dalam hadis yang lain tetapi dhaif disebutkan mereka itu karih, seperti angin. Yang kedua wasinfun, dan jenis yang kedua adalah hayatun, berupa ular-ular, wakilabun, atau anjing-anjing. Nah, jadi kalau ketemu ular atau anjing itu belum tentu anjing atau ular asli. Bisa jadi itu adalah jadian dari apa? Jin. Maka hadis yang mengatakan kalau ketemu ular di rumah jangan dibunuh, itu maksudnya adalah ular yang berupa jin itu. Dan itu hukumnya khusus untuk ular yang ada di kota Madinah. Kalau di rumah kita di Solo kita temu ular di rumah, bunuh gak ada masalah. Nah, kalau di Madinah maka hukumnya khusus, ular berada di rumah jangan dibunuh. Bisa jadi ini adalah jin yang sudah muslim yang kemudian masuk ke dalam rumah kita. Nah, perlu diusir supaya dia tidak mengganggu di rumah kita yang ada di kota Madinah. Dalam hadis yang lain tidak hanya ular sama anjing, tapi juga disebutkan kalajengking, tetapi hadis yang dhaif. Yang ketiga wasinfun, dan jenis yang ketiga adalah yahulun, yang mereka itu bertempat tinggal, wa yat'anun, dan mereka itu pergi. Jadi seperti manusia, kadang berada di suatu tempat kemudian pergi lagi. Seperti kita sekarang ini berada di masjid ini, nanti akan pergi ke rumah kita lagi. Seperti manusia, dan mereka itulah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis derajatnya sahih. Berikutnya 3652, hadis ini palsu. Al-jinnu, jin itu la takhbilu, tidak akan membikin gangguan atau tidak akan merasuki ahadan, seseorang, fi baitihi, yang di dalam rumahnya, atiqun, ada seekor yang istimewa, minal khayli, dari kuda yang istimewa. Hadis ini derajatnya dhaif, bahkan kata Syekh Albani derajatnya palsu. Dan hadis ini menunjukkan fadilahnya kuda yang istimewa, kuda yang larinya kencang. Kalau berada di suatu rumah, maka jin tidak akan bisa merasuki orang yang ada di rumah tersebut. Tapi karena hadisnya palsu, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. 53. Al-jihadu, jihad itu wajibun alaikum, wajib atas kalian wahai umat Islam, ma'a kulli amir, bersama setiap pemimpin. Barron kana, baik itu pemimpin yang baik, au fajiran, atau pemimpin yang buruk. Wa in huwa, meskipun dia amilal kabair, melakukan dosa-dosa besar.
Jadi seandainya Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia memimpin kita berjihad melawan Israel, maka kita wajib mengikutinya. Kenapa? Karena di sini disebutkan wajibun, jihad itu tetap wajib. Pemimpinnya itu baik maupun fajir, pemimpinnya melakukan dosa besar, sama aja. Nah, Pak Jokowi itu termasuk pemimpin yang melakukan dosa besar. Kenapa? Dia mengatur Indonesia tidak pakai hukum Islam, itu dosa besar. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum pakai hukum Allah, maka mereka itu orang kafir atau zalim atau fasik, maka dosa besar. Tapi kalau dia ngajak kita untuk berjihad melawan Israel, maka kita wajib mengikuti jihad tersebut. Nah, maka kalau sekarang Iran yang menyerang Israel, ya alhamdulillah ada yang menyerang. Seandainya tidak ada satupun negara yang menyerang Israel, akan sombong mereka. Nah, mudah-mudahan Pak Jokowi akan memimpin rakyat Indonesia untuk menyerang Israel yang biadab kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi jangan sampai ahli sunnah kalah dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu kelompok sesat, tapi mereka dalam bab ini memiliki keunggulan, yaitu mereka menyerang Israel. Nah, kita ahli sunnah kalah. Jangan ahli sunnah kalah dengan orang-orang Syiah. Malu sendiri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minimal dalam hati kita niatkan, Pak, saya pengen jihad melawan Israel, tapi apa daya saya nggak punya apa-apa. Kalau kita punya balistik, kita kirim balistik dari Indonesia ke Israel sana supaya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini orang-orang lemah, minimal kita angkat tangan kita pada sholat tahajud, pada doa setelah tahajud, mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jangan sekali-kali kita tidur nyenyak di rumah kita tanpa mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Saya kira kalau kita tidurnya di Indonesia tanpa mendoakan saudara kita di Palestina, kita sudah termasuk orang-orang egois di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak peduli terhadap nasibnya saudara-saudara kita sesama muslim. Kemudian wassalatu, dan salat itu wajibatun alaikum, wajib atas kalian, khalfa kulli muslim, di belakang setiap orang muslim, barron kana aw fajiron, baik dia itu orang baik maupun orang jelek, wa in huwa amilal kabair, meskipun dia melakukan dosa besar. Jadi seandainya Pak Jokowi datang ke masjid ini kemudian mengimami salat jamaah, enggak usah lari, Pak. Oh, itu kan pelaku dosa besar, mimpin Indonesia tanpa hukum syariat Islam. Itu dosa besarnya dia tanggung, kita enggak nanggung. Salatnya kita dapat pahala, dosanya dia tanggung sendiri. Wassalatu wajibatun, dan salat itu juga wajib alaikum atas kalian, ala kulli muslimin, atas jenazah setiap orang muslim, yamutu yang mati, barron kana aw fajiron, baik itu orang baik maupun orang jelek, wa in huwa amilal kabair, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar. Inilah dalilnya jumhur ulama bahwa orang muslim yang KTP-nya Islam tetapi kadang-kadang meninggalkan sholat, itu masih tetap disolatkan jenazahnya. Meninggalkan sholat itu termasuk amilal kabair, melakukan dosa-dosa besar. Tapi saya jujur, hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Kata Syekh Albani derajatnya dhaif, kata Imam Suyuti derajatnya hasan. 54. Al-jihadu arba'un. Jihad itu ternyata ada 4 macam. Nah, mari kita lakukan salah satu dari 4 macam jihad ini. Kalau kita nggak bisa ngirim balistik ke Israel. Jihad yang pertama, al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf. Jihad yang kedua, wan nahyu 'anil munkar, nahi munkar. Jihad yang ketiga, as-sidqu, jujur, fi mawatinis sabr, pada tempat-tempat yang kita harus sabar. Jadi tetap jujur meskipun kondisinya kondisi yang kita sedang terdesak. Harus sabar, membutuhkan kesabaran pada saat itu, tapi tetap harus jujur. Misalnya kita cari harta, cari maisha, cari penghidupan, susah. Karena habis misalnya dikeluarkan dari tempat kerja kita. Perlu sabar. Nah, meskipun kondisi seperti itu, tetap jujurnya dijaga. Jangan gara-gara mencari nasi tapi kemudian kita mengatakan perkataan yang dusta. Gak boleh dusta.
Yang keempat, wasana'anul fasik, dan membenci orang-orang yang fasik. Jadi hati kita harus membenci orang-orang yang melakukan kefasikan. Ada orang misalnya pacaran pinggir jalan, jangan malah senang. Alhamdulillah enak tontonan gratis, enggak boleh. Parani pentumi kalau berani, okay? Orang pacaran gini, marai molo wae. Seperti teman saya yang di Manang itu dulu, kalau malam itu suka bawa pentungan, kemudian melewati jalan sawah yang sepi itu, karena sering di situ katanya ada yang pacaran. Kalau diangkat pentungnya itu udah pada ketakutan semua. Itu termasuk sana'anul fasik, membenci orang-orang yang melakukan apa? Kefasikan. Ini hadisnya derajatnya dhaif. 55. Al-jalawizah, para pembantu-pembantu polisi, wasyuratu, dan para polisi-polisi, wa a'wanu dzalama, dan para penolong-penolong pemimpin-pemimpin yang zalim. Semua itu adalah gila benar anjing-anjing neraka, yaitu orang-orang yang akan masuk dalam neraka kemudian mereka berteriak-teriak, menjerit-jerit seperti berteriaknya anjing-anjing. Artinya jangan berbuat zalim, jangan menjadi polisi zalim, jangan menjadi densus yang zalim. Karena kalau zalim membela pemimpin pemerintah yang zalim, maka semuanya akan masuk ke dalam neraka. Ini hadisnya meskipun derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih bahwa kezaliman itu akan menyebabkan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Adz-zulmu dzulumatun yaumal qiyamati." Kezaliman itu adalah menjadi kegelapan-kegelapan, maksudnya kesusahan-kesusahan besok pada hari kiamat. Ini hadis muttafaqun alaih. Karena itu hadis ini semoga dibaca oleh para densus yang dolim-dolim, yang mereka itu menggebuki saudara-saudara kita muslim dengan tuduhan-tuduhan palsu supaya merelakan atau meridhokan tuan-tuan mereka yang mereka menjadi jomos mereka. Saya bacakan hadis ini supaya mereka menghentikan kezalimannya, supaya tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa membacakan hadisnya, adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak bisa memaksa mereka untuk menghentikan kezalimannya, tapi minimal kita sudah sampaikan hadis ini kepada mereka. Di mana? Al-jiran salasah, tetangga ada 3 macam. Fajarun lahu haqqun wahid, ada tetangga haknya cuma 1. Wa huwa adnal jirani haqqan, dialah paling rendahnya tetangga akan haknya. Yang kedua, wajarun lahu haqqan, tetangga punya 2 hak. Yang ketiga, wajarun lahu salasatu huquq, tetangga punya 3 hak. Ini sudah sering disampaikan di mimbar-mimbar ya. Tapi hadisnya memang saya jujur, ini hadisnya dhaif. Maka kalau kita jelaskan tidak usah mengatakan sebagai sabda Nabi, tapi kita katakan penjelasan ulama gitu aja. Para ulama menjelaskan tetangga ada 3 macam. Kemudian dirinci dalam hadis ini. Apa saja? Fa ammal ladzi lahu haqqun wahidun, adapun tetangga yang memiliki 1 hak, fajarun musyrikun, tetangga yang kafir, la rahimalahu, tidak ada hubungan kerabat dengannya. Lahu haqqul jiwar, dia punya hak ketetanggaan. Jadi kalau di samping kita ada tetangga yang kafir, itu jangan diganggu. Itu masih tetangga, punya hak. Mengganggu tetangga meskipun kafir, dosa. Tetangga kita kafir, kemudian pas dia tidur, duitnya berada di depan rumah, kita ambil, kita saut, dosa kita. Maka kalau nemu duitnya orang kafir di tengah jalan, ya, kita tahu itu jatuh dari dompet dia, wajib kita ambil, kita berikan. Pak, ini milik Anda, duitnya jatuh tadi. Gak boleh langsung kita ambil, kafir kok diambil, gak boleh. Itu tetangga kita, ya masih punya hak. Yang kedua, wa ammal ladzi lahu haqqan, adapun orang yang punya 2 hak, fajarun muslim, tetangga yang Islam, lahu haqqul Islam, dia punya hak sebagai muslim, wa haqqul jiwar, dan hak sebagai tetangga. Tetangga-tetangga kita yang di timur sini kan kebanyakan atau mungkin semuanya muslim-muslim yang di timur masjid ini. Nah, ini berarti haknya 2. Yang ketiga, wa ammal ladzi lahu salasatu huquq, adapun yang punya 3 hak,
fajarun muslimun, tetangga muslim, dzu rahimin, yang punya hubungan kerabat, lahu hakul Islam, dia punya hak sebagai muslim, wa hakul jiwar, hak sebagai tetangga, wa hakul rahim, dan hak sebagai kerabat. Karena itu kalau ingin mengeluarkan zakat fitrah enggak usah bingung. Zakat fitrah berikan kepada yang paling berhak. Dia adalah tetangga muslim, kerabat kita, dan fakir. Berarti punya hak untuk mendapatkan zakat fitrah, kasihkan dia. Kalau sudah ada panitia, nah kita serahkan panitia juga boleh. Tapi kalau panitianya baginya ngawur, ya, karena sebagian panitia itu ngawur, semua zakat fitrah dikumpulkan, kemudian dicampur jadi satu. Setelah itu dibagi lagi rata, semuanya kena. Mau musbah, mau kafir, mau muslim, mau miskin, mau kaya, semua dikasih. Ini panitia nggak benar dari ini. Zakat itu ada tempatnya masing-masing, tidak boleh diberikan kepada siapapun. Kalau diberikan kepada siapapun tidak sah. Saya punya zakat misalnya, saya berikan kepada teman saya, dia kaya, saya kasih dia supaya hubungan semakin dekat, nggak sah. Maka saya wajib mengeluarkan atau mengulangi zakat tadi karena belum sah. Zakat ada apa? Tempatnya masing-masing. Alhamdulillah sudah selesai huruf jim, kita lanjutkan sekarang huruf ha. Saya ingat saya dulu kita mulai mengaji kitab Jami' Shaghir ini mulainya dari huruf shin sampai kemudian ya. Setelah itu kita lanjutkan huruf hamzah atau alif sampai sekarang huruf ha. Berarti ha, kha, dal, zal, ra, zain, sin. Tersisa 7 huruf akan khatam kitab ini insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan. Hadis 3657. Hafiz, jagalah alal asrain, terhadap 2 salat asar. Apa maksudnya 2 salat asar? 1 salatin qabla tulu'i syamsi, salat sebelum terbit matahari yaitu salat subuh, wa salatin qabla ghurubiha, dan salat sebelum tenggelam matahari yaitu salat asar. 2 salat ini disebut 2 salat asar, itu dalam bahasa Arab disebut taghlib, yaitu ada 2 salat, satunya subuh, satunya asar, disebut 2 salat asar. Seperti orang tua, ada bapak, ada ibu, disebut walidain, yang artinya 2 bapak, maksudnya bapak ibu. Itu seperti apa? Itu disebut apa? Taghlib. Maksud hadis ini adalah kita disuruh menjaga 2 macam salat. Berarti salat yang wajib cuma 2, yang lain tidak wajib. Tapi ini di awal Islam. Dulu sebelum salat 5 waktu diwajibkan, salat yang wajib itu dalam sehari cuma 2 kali. Salat subuh sama salat asar. Makanya Rasulullah mengatakan, jagalah 2 salat ini. Siapa yang menjaga 2 salat ini di awal Islam maksudnya ya, maka dia pasti masuk ke dalam jannah. Hadis yang seperti ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dengan lafal yang lain. Man shallal bardain, siapa yang salat pada 2 waktu yang sejuk, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, 2 waktu yang sejuk ini adalah waktu pagi salat subuh dan waktu sore salat asar. Ini makna yang pertama untuk hadis ini. Makna yang kedua, jagalah 2 salat yaitu subuh dan asar. Maksudnya menjaga salat 5 waktu. Kenapa? Karena siapa yang bisa menjaga salat subuh dan menjaga salat asar pasti bisa menjaga salat 5 waktu. Karena subuh ini paling berat karena masih ngantuk. Asar ini juga berat karena masih belum selesai kerja. Nah, kalau 2 salat yang berat bisa dilakukan, berarti salat yang lainnya lebih bisa dilakukan. 58. Hamilul Quran, pemikul Quran, muqa, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud pemikul Quran itu adalah orang yang hafal Quran dan selalu membaca Al-Quran. Maka orang yang hafal Quran hendaklah dia selalu membaca Quran, dikatakan setiap bulan atau dikatakan setiap pekan atau dikatakan setiap 3 hari. Maka ini namanya hamilul Quran. Pernah hafal Quran, tapi habis itu Quran ditinggalkan, nggak pernah lagi ulangi, itu bukan hamil Quran. Hamil Quran adalah yang selalu menjaga, continue membaca Al-Quran.
Mungkin dia akan dijaga oleh Allah. Ini ada dua tafsiran. Dijaga dari neraka, berarti di akhirat. Dijaga dari segala keburukan, berarti termasuk di dunia. Artinya apa? Kalau kita berbuat jelek kepada orang yang hamilul Quran, maka Allah akan siap membereskan kita atau akan siap untuk menyiksa kita. Karena kita sudah mengganggu pemikul kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam Islam kita disuruh menghormati orang yang memikul Al-Quran. Hadis ini memang derajatnya dhaif. Berikutnya 59. Hamilu pemikul kitabillahi ta'ala, kitab Allah Ta'ala yaitu Al-Quran, lahu bagi dia fi baiti malil muslimin, pada baitul malnya kaum muslimin, fi kulli sanatin, pada setiap tahun mendapatkan jatah mi'ata dinarin, 200 dinar. Inilah enaknya menjadi pemikul Quran atau orang yang hafal Quran, yang selalu membaca Quran, mengajarkan Quran. Dari baitul mal dapat jatah 200 dinar. 1 dinar 4 juta. 4 kali 200 800 juta. Hampir 1 miliar gajinya untuk setiap tahun. Tapi hadis ini palsu. Nah, sehingga panjenengan meskipun sudah hafal Quran, minta 1 miliar ke baitul mal yang gak akan dikasih. Ini hadisnya palsu. 60. Hamilul Quran, pemikul Quran, hamil rayatil Islam adalah pemikul bendera Islam. Man akramahu, siapa yang memuliakannya, faqad akramallah, berarti sudah memuliakan Allah. Wa man ahanahu, siapa yang menghinakan dia, fa'alaihi la'natullah, maka wajib atasnya mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini juga dhaif. Tapi saya temukan hadis sahih yang menyuruh kita untuk mengagungkan orang-orang yang memikul Al-Quran. Rasulullah bersabda, inna min ijlalillah, termasuk memuliakan Allah adalah memuliakan orang-orang muslim yang sudah beruban alias yang sudah tua. Juga memuliakan pemikul Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan di dalam Al-Quran, juga tidak menjauh dari Al-Quran. Dan memuliakan penguasa yang adil. Jadi seandainya Pak Jokowi adil, kita wajib memuliakan beliau. Kenapa? Karena termasuk memuliakan Allah, memuliakan pemerintah yang adil. Tapi kalau tidak adil, maka tidak disuruh kita untuk memuliakannya. Hadis ini riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. 61. Hamilatun, wanita-wanita yang hamil. Walidatun, yang melahirkan. Murdi'atun, yang menyusui. Rahimatun, yang sayang bi auladihinna, kepada anak-anak mereka. Laula, kalaulah tidak karena mayatina, apa yang mereka lakukan, ila azwajihin, kepada suami-suami mereka, yaitu maksudnya tingkah yang jelek. Dakhala, pasti masuk, musalliyatuhunna, orang-orang yang salat di antara wanita-wanita tadi, al-jannata, ke dalam jannah. Jadi maksudnya ibu-ibu itu mestinya gampang masuk surga. Kenapa? Karena mengalami 3 perkara yang berat. Hamil itu berat, melahirkan itu berat, menyusui itu berat. Sampai ada yang nyusui sampai lecet-lecet itu kulitnya putingnya itu karena disusu terus oleh anaknya, berat. Setiap 2 jam merengek untuk minta disusui, bangun lagi, tidurnya nggak nyenyak ibunya. Nah, maka 3 perkara ini semestinya menyebabkan wanita itu masuk surga kalau tidak bertingkah kurang ajar kepada suaminya. Karena itu para ibu-ibu, mumpung ya pintu masuk surga itu dekat untuk panjenengan, silahkan dilengkapi sama suami yang baik. Jangan kasar kepada suami. Disuruh suami manut saja sudah. Meskipun berat, tapi kalau tidak madarat, lakukan. Ada teman saya cerita, saya pernah mencoba ngetes istri saya, katanya. Hujan deras, saya suruh dia untuk beli bakso. Manut nih Pak. Diambil jilbabnya, diambil mantolnya, beli bakso. Padahal cuma ngetes suami ini. Istriku itu orang.
Nah, Masya Allah, ini orang seperti ini adalah wanita solehah yang apa? Yang berhak untuk masuk surga. Dan kalau masuk surga, itu masuk surganya dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ada 8 pintu surga. Yang mengatakan bukan saya, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat. Ini hadis sangat populer pada khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha. Idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau wanita itu salat 5 waktu dan berpuasa Ramadan dan menjaga farjinya atau kehormatannya dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah jannah dari pintu-pintu jannah yang mana saja yang Anda kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban, derajatnya sahih. Jadi surga itu betul-betul sangat dekat bagi para wanita, para ibu-ibu kalau mau melakukan tugasnya secara baik. Hadis ini disahihkan Suyuti meskipun didhaifkan Albani, disahihkan juga oleh Hakim. 62. Hubbud dunya, cinta dunia, ra'su kulli khati'ah, adalah pokok dari segala perbuatan dosa. Tapi hadis ini derajatnya dhaif, mursal itu termasuk yang dhaif. Meskipun kata Imam Syaukani, ini hadis isinya benar. Memang cinta dunia itu penyebab melakukan dosa-dosa yang lain. Tapi semua kita kan cinta dunia. Siapa di antara kita yang tidak suka duit siapa? Siapa di antara kita yang tidak susah kalau duitnya hilang atau dicuri siapa? Tidak ada. Ya semua kita pasti senang sama duit, dengan harta dunia senang. Maka yang dimaksud di sini cinta dunia adalah cinta dunia yang berlebihan. Maka cinta dunia dibagi 2. 1, cinta dunia yang berlebihan itu yang dicela, tercela. 2, cinta dunia yang biasa, yang normal, karena memang manusia diciptakan oleh Allah cinta dunia, maka ini tidak tercela sama sekali. Ali bin Abi Thalib mengatakan, An-nasu abna'ud dunya. Namanya manusia itu adalah anaknya dunia. Kita terlahir di dunia. Wala yulamu rajul ala hubbi ummih. Dan seseorang tidak akan dicela kalau mencintai ibunya. Kita senang kan sama ibu kita kan? Namanya ibu kita yang melahirkan kita. Nah, kita dilahirkan oleh dunia ini. Kita dilahirkan di dunia ini. Berarti dunia ini ibu kita. Maka kita cinta dunia enggak tercela. Yang tercela adalah kalau cintanya berlebihan. Saya tampilkan 2 dalil dalam Quran. Allah mengatakan, tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu mencintai harta dengan cinta yang dahsyat. Surat Al-Fajr ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini Allah mencela orang-orang kafir jahiliyah yang mereka itu rakus mengambil harta. Halal haram semuanya diuntal semuanya. Nah, itu yang tercela. Tapi kalau kita cinta dunia, cinta harta dunia yang halal saja, nggak ada masalah. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Surat Al-Adiyat ayat 8. Sungguh manusia itu dahsyat di dalam mencintai harta. Al-khair maksudnya harta. Nah, berarti yang tercela itu adalah dahsyatnya itu. Kalau cinta biasa gak apa-apa. Semua kita cinta kepada dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Semua manusia itu dihiasi untuk mencintai syahwat. Tapi ada yang halal, ada yang haram. Kepada istri sendiri gak ada masalah, itu halal. Kepada hartamu sendiri itu gak ada masalah, itu halal. Tapi harus dikeluarkan zakatnya supaya apa? Tidak termasuk yang berlebihan dalam mencintai dunia ini. Jadi ringkasnya, mencintai dunia yang tercela ini adalah mencintai dunia yang berlebihan. 63. Hubbus sana, mencintai pujian, minan nasi, dari manusia, yu'mi wa yusim, menyebabkan buta dan tuli. Dalam hadis yang lain tidak hanya mencintai pujian, tapi mencintai apapun. Hubbuka asyai'a, cintamu kepada sesuatu apapun, yu'mi wa yusim, menyebabkan buta dan tuli. Dan ini terbukti Pak. Banyak orang itu
pikirannya dibutakan, ditulikan oleh setan gara-gara cinta kepada sesuatu. Sudah punya suami, yang sana sudah punya istri, tapi kemudian reunian, habis itu apa? WA-an, jabrinan, habis itu muncul lagi cinta yang dulu bersemi pada waktu masih SMA, akhirnya kemudian selingkuh. Padahal sudah punya suami, yang sana juga sudah punya istri. Istrinya lebih cantik daripada istri yang dia lirik itu, yang temannya reunian itu. Istrinya yang sekarang ini soleha, putih lagi, cantik lagi. Nah, itu temannya SMA dulu, hitam muda. Tetapi karena cinta akhirnya apa? Kemudian jadi buta, jadi tuli. Memilih yang hitam daripada apa? Yang jelek daripada yang baik, yang halal. Itu berarti cinta kepada sesuatu membuat buta dan tuli. Karena itu banyak di antara acara-acara reuni itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu enggak usah ikut acara-acara yang tidak baik seperti itu, enggak usah ikut. Kalau baik ikut, tapi kalau jelek enggak usah ikut. 64. Hubbul Arab, cinta kepada orang Arab, iman adalah iman. Wa bughduhum, dan benci kepada orang Arab, nifaqun, adalah kemunafikan. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Adapun orang Arab ya dibagi dua, ada orang baik, ada orang jelek. Orang baiknya kita cintai, orang jeleknya kita benci. 65. Hubbu Abi Bakrin, mencintai Abi Bakar, wa Umar, dan Umar, iman adalah tanda iman. Wa bughduhuma, dan membenci keduanya, nifaqun, adalah tanda kemunafikan. Ini hadis yang dhaif tetapi maknanya sahih. Allah memuji orang-orang Ansar yang mencintai orang-orang Muhajirin. Abu Bakar dan Umar termasuk orang-orang Muhajirin. Allah sebutkan pada surat Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang yang menempati Madinah dan juga sudah iman sebelum mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Ya, jadi orang-orang Ansar dipuji imannya oleh Allah dan mereka punya sifat mencintai para Muhajirin. Karena itu mencintai para Muhajirin, apalagi Abu Bakar dan Umar, ini adalah pangkalannya para Muhajirin. Ini termasuk tanda iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau ada orang-orang Syiah yang berlebihan, yang mencela-cela Abu Bakar dan mencela-cela Sayyidina Umar, itu tanda mereka munafik mereka. Meskipun sholat 5 waktu, munafik. Meskipun puasa Ramadan, munafik. Kenapa? Benci kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Dan saya merasa heran, kok ada orang bisa benci kepada Abu Bakar dan Umar? Padahal Allah memuliakan Abu Bakar dan Umar sehingga kuburannya itu disandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Apa mereka tidak punya akal itu? Kalau memang Abu Bakar Umar ini orang jelek, kok bisa-bisanya Allah mentakdirkan kuburannya disandingkan dengan kuburan manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu saya pikir itu orang-orang gak punya akal mereka kalau benci kepada Abu Bakar dan Umar. Kalau memang menggunakan akal sehatnya, pasti dia akan tahu bahwasanya Abu Bakar Umar ini orang-orang yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah, dengan bukti kuburannya pun dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. 66. Hubbu Quraisyin, mencintai orang-orang Quraisy, iman adalah iman. Wa bughduhum kufur, dan membenci mereka adalah kafir. Ini hadis yang dhaif. Sehingga orang Quraisy ya kita bagi dua. Kalau baik kita cintai, kalau jelek kita benci. Wa hubbul Arab iman, mencintai orang Arab itu adalah iman. Wa bughduhum kufur, dan membenci mereka adalah kafir. Faman ahabbal Arab, siapa cinta kepada orang Arab, faqad ahabbani, berarti cinta kepada saya. Wa man abghadal Arab, siapa yang benci kepada orang Arab, faqad abghadani, berarti dia benci kepada saya. Ini juga dhaif. Nah, maka hukumnya ya kayak tadi, yang baik dari mereka kita cintai, yang jelek dari mereka kita benci. Abu Jahal itu Arab, tapi kan kafir, kita benci. Abu Lahab itu Arab, tapi kafir, kita benci. Nah, orang-orang Arab yang seperti Abu Lahab dan Abu Jahal kita benci, tapi yang seperti Abu Bakar dan Umar kita cintai. 67.
Hubbul ansar, mencintai orang-orang ansar, ayatul iman, adalah tanda iman. Wa bughdul ansar, dan membenci orang-orang ansar, ayatul nifaq, adalah tanda kemunafikan. Kok bisa? Karena orang-orang ansar itu menolong Nabi Muhammad SAW. Mencintai penolong Nabi berarti dia iman kepada Nabi SAW. Nah sekarang orang-orang Ansor kan sudah mati semuanya, yang Ansor di masa Nabi itu. Terus prakteknya hadis ini gimana? Cintailah orang-orang yang menolong sunnah Rasulullah SAW. Dulu ketika Nabi masih hidup, orang-orang yang menolong Nabi kita cintai. Nabi wafat, maka sekarang orang-orang yang menolong sunnah Nabi SAW kita cintai. Para ulama itu orang-orang yang menolong sunnah Nabi SAW. Karena itu jangan benci kepada ulama. Meskipun mungkin ada beda pendapat dengan mereka, biasa ya, di antara para ulama itu ada beda pendapat. Habib Rizik saya meyakini termasuk ulama, meskipun ada beberapa pendapat yang saya tidak cocok sama beliau. Beliau tawasulan dengan orang-orang yang sudah mati, baca yasin di kuburan, nggak cocok, saya nggak ada dalilnya menurut saya. Beliau kalau menikahkan putrinya, kemudian putrinya dipajang di depan para jamaah laki-laki semuanya bisa menonton kecantikannya, itu nggak bagus, itu nggak usah ditiru kayak begitu. Tetapi tetap saja beliau sebagai seorang alim yang membela sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, tetap kita cintainya. Salahnya kita katakan salah, jeleknya kita katakan jelek, tapi tetap kita menghormati beliau sebagai seorang ulama yang mungkin sedang khilaf ya, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. Dan ini semoga didengar oleh Habib Rizik sehingga beliau bisa memperbaiki, ya, tidak memajang putri-putrinya yang cantik-cantik itu di hadapan para jamaah laki-laki, itu enggak baik seperti itu dalam Islam. 68. Hubbu Abi Bakrin, mencintai Abu Bakar, wa Umar, dan mencintai Umar, minal iman, termasuk iman. Wa bughduhuma, dan membenci keduanya, kufrun, adalah kafir. Wa hubbul ansar, mencintai orang-orang ansar, minal iman, termasuk iman. Wa bughduhum kufrun, membenci mereka adalah kafir. Wa hubbul Arab minal iman, cinta orang Arab termasuk iman, dan membenci mereka termasuk kafir. Ini semuanya sudah, dan ini dhaif. Kemudian kelanjutannya ini sahih. Wa man sabba ashabi, barang siapa yang mencela sahabat-sahabatku, fa alaihi la'natullah, maka dia mendapatkan laknatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kok saya katakan sahih? Karena ada hadis sahih yang semisal dengan ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Tabarani, man sabba ashabi, siapa yang mencela sahabat-sahabatku, maka dia mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan laknatan dari semua manusia. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Wa man hafizani, dan barang siapa yang menjaga saya, fihim, pada sahabat saya, artinya tidak menyakiti hati Nabi dengan mencela sahabat-sahabat Nabi SAW, fa ana ahfaduhu, maka saya pun juga akan menjaga dia yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat, yaitu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalnya. Amalnya menjaga Nabi, maka pahalanya atau balasannya akan dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tambah 2 hadis lagi, 69. Hubbiba, dibikin cinta, ilayya, kepada saya, min dunyakum, dari dunia kalian, an-nisa'u, para wanita, maksudnya istri, wa tibu, dan parfum, wa ju'ilat, dan dijadikan qurratu aini, penyejuk mata saya, adalah fis sholati, di dalam melakukan sholat. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pun juga cinta dunia, tapi tidak berlebihan. Dan dari perkara-perkara dunia ini yang dicintai Nabi 2, an-nisa, wanita, sehingga beliau itu sangat senang sama istri-istri beliau. Maka cerita-cerita tentang Nabi menceraikan istrinya itu perlu ditinjau ulang. Kata Qurgami, Syekh Kinriri hafizahullah,
hadis bahwasanya Nabi mencerai istrinya yang namanya Hafsah binti Umar tidak sahih, kata beliau. Wallahu a'lam. Kenapa? Kata beliau itu Rasul itu menikahi Hafsah itu untuk memuliakan Sayyidina Umar. Maka tidak mungkin kemudian menceraikan Hafsah. Niatannya untuk apa? Memuliakan Sayyidina Umar. Rasulullah punya dua sahabat akrab, Abu Bakar sama Umar. Rasulullah memuliakan Abu Bakar dengan melamar putrinya yaitu Aisyah. Lalu memuliakan Umar dengan melamar putrinya yaitu Hafsah. Maka tidak mungkin setelah dapat putrinya Umar, niatannya untuk memuliakan Umar kemudian dicerai. Tidak mungkin, kata beliau. Nah, maka hadis tentang itu apa? Tidak sahih untuk guru kami Syekhuna Al-Kinriri hafizahullah ta'ala. Kemudian yang kedua adalah atib, parfum. Rasulullah sangat suka parfum sehingga beliau itu sering memakai parfum. Maka kalau bisa kita punya parfum di dalam kantong baju kita, sehingga kalau mau sholat ini parfumnya dipakai. Tapi pakai parfum jangan berlebihan, karena pernah ada orang tua marah-marah gara-gara ada di sebelahnya orang pakai parfum berlebihan, sehingga dia sudah berada di soft. Kemudian dia mundur mengatakan, "Mam, ini mubal-mubal." Nah, dia marah-marah gara-gara apa? Sampingnya pakai parfum berlebihan. Karena parfum itu memang baunya kadang-kadang ada yang cocok untuk sebagian, ada yang tidak cocok, sehingga pakai yang normal saja, tidak usah berlebihan. Di sini diperhatikan kata-kata hubbiba, dibikin cinta. Jadi maksudnya Allah membuat Rasulullah itu hatinya cinta kepada para wanita, kepada istri-istri beliau. Kenapa? Karena kalau beliau tidak cinta kepada istri-istri beliau, beliau fokus ibadah, sudah sibuk dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti istri-istrinya akan terzalimi. Beliau tidak akan menjamah istri-istrinya sehingga haknya tidak akan terpenuhi. Padahal yang namanya manusia itu punya syahwat. Wanita pun juga punya syahwat, harus dipenuhi itu hasratnya. Nah, maka Rasulullah dibikin oleh Allah cinta kepada istri-istrinya supaya haknya istri-istrinya itu terpenuhi. Padahal sebenarnya cintanya Nabi kepada Allah itu sudah full total. Sehingga seandainya Rasulullah tidak dibikin cinta kepada istri, udah istrinya semuanya ditinggalkan ibadah terus, tahajud terus. Tapi supaya hak mereka tidak tertinggalkan, Allah sengaja masukkan dalam hati beliau cinta kepada istri-istrinya. Hubbiba, dicintakan. Maka beliau tidak mengatakan ahbabtu, saya cinta, enggak. Tapi hubbiba, dibikin cinta, dimasukkan cinta itu dalam hati saya. Kemudian perhatikan kata-kata duniakum, dunia kalian. Kenapa beliau tidak mengatakan dunia saya, tapi dunia kalian? Nah, dijelaskan oleh sebagian masyayikh, karena beliau itu mencintai istri dan mencintai parfum itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata manusia mencintai wanita atau istri itu karena syahwat saja. Sehingga kalau syahwatnya sudah tidak terpenuhi lagi dengan istri tadi, udah gak cinta lagi. Dulu istrinya cantik, cinta. Barang sudah gak cantik, cantiknya hilang, udah gak cinta lagi. Nah, itu karena apa? Rata-rata manusia cintanya hanya karena syahwat dunia saja. Rasulullah tidak. Tim parfum, rata-rata kita ya suka parfum cuma karena baunya yang wangi saja. Rasulullah tidak, tapi mencintai parfum karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau pengen supaya memuliakan orang-orang di sekitarnya sehingga tidak ada yang terganggu dengan bau yang tidak enak yang bisa muncul dari tubuh manusia, sehingga beliau sengaja suka dengan parfum tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itulah rahasianya mengapa dikatakan duniakum, dunia kalian, ya. Untuk Nabi tidak sebagai dunia, tapi untuk kita sebagai dunia. Kemudian beliau mengatakan di sini, penyejuk mata saya adalah sholat. Artinya kalau ada masalah-masalah yang berat, yang memberatkan hati beliau, maka solusinya adalah sholat. Dan ini sesuai perintah Allah dalam Al-Quran. 2 kali Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah untuk menghadapi apapun dengan cara sabar dan sholat. Karena itu mari kita biasakan kalau ada masalah apapun, hadapi dengan sholat, akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadis terakhir 670. Habibu, cintakanlah Allah kepada Allah, ila ibadihi, kepada hamba-hambanya. Maksudnya bikinlah hamba-hamba Allah itu cinta kepada Allah. Yuhibbakumullah, niscaya Allah pun akan mencintai kalian. Hadis ini disahihkan oleh Al-Diya, tapi didhaifkan oleh Al-Albani. Maksudnya apa? Bagaimana cara kita mencintakan Allah kepada manusia? Kata Imam Munawi, yaitu sebutkanlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga manusia akan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau manusia ingat bahwasanya semua nikmat ini datangnya dari Allah, maka mereka akan cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun turun musibah, tapi mereka masih ingat nikmat-nikmat yang sangat banyak, sehingga masih cinta sama Allah. Sebagaimana Nabi Ayub dikasih sakit selama belasan tahun, tapi nggak pernah mengeluh. Kenapa? Dia ingat sehat yang sudah lebih lama lagi. Itu saking cintanya sama Allah, dikasih sakit pun terima. Bisa juga kita dengan cara menyebutkan keindahan ajaran agama Allah. Ajaran Allah itu ajaran yang sangat indah sekali. Kenapa kita disuruh sholat, kenapa kita disuruh puasa, itu semuanya ada hikmahnya. Nah, maka kalau kita menjelaskan hikmah-hikmah ibadah-ibadah atau ajaran-ajaran Allah, sehingga orang paham keindahan Islam, sehingga mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini termasuk di sini habibullah ila ibadih, jadikanlah manusia itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.